Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 116 akan mempresentasikan artikel pertama yang berjudul Pendampingan Belajar untuk Meningkatkan Minat Belajar Anak di Desa Jambiwangi, yang akan dipresentasikan oleh saya, Ervina Nisa Kirana Rahmatika Putri, dan yang kedua, Tarisa Febri Anggraini, yang ketiga, Wijan Raffi Bayu Aji, yang keempat, Muhammad Mukharom Arijal, dan yang terakhir Wanda Ayu Romadona. Permasalahan. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, berada di antara beberapa kabupaten dan kota. Di sebelah utara terdapat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Pakis sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, letaknya di sebelah utara Kecamatan Grabak dan Kecamatan Ngablak, di sebelah timur Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebelah selatan Kecamatan Sawangan, dan sebelah barat Kecamatan Candimulyo dan Kecamatan Tegalrejo. Lokasi KKN tim kelompok 116 berada di Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, yang memiliki 9 dusun, 10 RW, dan 30 RT. Tim KKN kelompok 116 di Desa Jambewangi melakukan pengabdian yang berfokus pada 4 dusun, yaitu Dusun Jambewangi, Dusun Celowok, Dusun Jeruan, dan Dusun Kembang. Penduduk desa Jambewangi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Di 4 dusun yang menjadi fokus pengabdian tim KKN kelompok 116, terdapat banyak anak usia sekolah sekitar usia 3-18 tahun. Namun, dampak dari masa pandemi COVID-19 masih dirasakan di 2 tahun terakhir. Hal tersebut menuntut anak sekolah untuk melakukan pembelajaran mandiri di rumah secara online. Sedangkan kondisi di Desa Jambiwangi masih minim pengetahuan tentang teknologi serta terkendala jaringan internet, sehingga menyebabkan pembelajaran yang dilakukan anak-anak masih kurang maksimal karena materi belajar tidak tersampaikan. Hal tersebut mengakibatkan minat belajar anak menurun karena terbatasnya akses pendidikan. Oleh karena itu, anak-anak usia sekolah tersebut membutuhkan pembelajaran tambahan agar dapat mengejar ketertinggalan materi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, pembelajaran tambahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan minat belajar anak-anak di Desa Jambewangi. Dengan adanya alasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka tim KKN kelompok 116 Universitas Tidar melakukan pengabdian di sana dengan mengadakan pembelajaran tambahan di beberapa dusun untuk memberi materi pelajaran yang tertinggal selama COVID-19. Metode pelaksanaan. Tim KKN kelompok 116 memulai rangkaian kegiatan dengan melakukan observasi langsung bersama kepala dusun melalui wawancara serta permohonan izin untuk melakukan program pengabdian di dusun-dusun tersebut. Waktu pelaksanaan pembelajaran dilakukan 4 hari sekali, pada pukul 15.00 sampai 16.15. Target peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan ini yaitu anak sekolah mulai dari SD sampai SMP. Target tersebut dipilih karena mayoritas anak-anak di Desa Jambewangi bersekolah sampai jenjang SMP. Dalam melakukan pembelajaran, tim KKN menggunakan metode ceramah dan praktik secara langsung. Target capaian diukur dengan melalui post-test pasca pembelajaran guna mengukur seberapa paham dengan materi yang telah diberikan. Kemudian, tim KKN telah menyiapkan materi pembelajaran dan hadiah kecil sebagai bagian dari program. Dengan langkah konkret, tim KKN mengunjungi secara bergantian beberapa dusun untuk berinteraksi langsung. Tim KKN melakukan interaksi ini dengan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di lokasi yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, tim KKN berusaha memberikan kontribusi nyata dan langsung kepada masyarakat di Desa Jambewangi.
Oke, yang selanjutnya ada hasil. Hasilnya itu yang pertama terkait pembelajaran yang dilakukan oleh tim KKN kelompok 116 bertempat di 4 dusun di Desa Jambewangi, yaitu Dusun Jambewangi, Dusun Celowok, Dusun Jeruan, dan Dusun Kembang. Sasaran pembelajaran ini yaitu dari anak TK sampai SMP. Dalam pembelajaran, tim KKN membagi anak-anak tersebut ke dalam 3 kelompok belajar, yaitu kelompok TK sampai kelas 2 SD, kelompok kelas 3 sampai 4 SD, dan kelompok kelas 5 SD sampai SMP. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tim KKN dalam mencari dan menyampaikan materi pembelajaran, sehingga materi tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal. Selain itu, hal itu juga bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kondusif. Materi yang dibawakan oleh tim KKN 116 yaitu materi tentang matematika, bahasa Inggris, IPA atau IPS, dan bahasa Jawa. Selain itu, tim KKN menyiapkan skitsa gambar untuk diwarnai agar anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh saat belajar. Waktu belajar dimulai sekitar pukul 2 sampai 4 sore. Pembelajaran dengan tim KKN dilakukan setelah anak-anak pulang sekolah sehingga dimulai pukul jam 2 siang. Pembelajaran selesai pada pukul 4 sore karena anak-anak ada kegiatan rutin yaitu mengaji di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Yang selanjutnya ada pembelajaran di Dusun Celowo. Yang pertama, pada hari pertama itu tanggal 16 Juli tahun 2023, tim KKN meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Dusun untuk menggunakan salah satu kelas di MI sebagai tempat belajar bersama. Setelah mendapatkan izin, tim KKN langsung berkeliling untuk mengajak anak-anak belajar bersama dengan tim KKN. Pembelajaran pertama di Dusun Celowok diikuti oleh 11 anak. Dan saat itu, tim KKN membawakan materi matematika dasar karena anak-anak belum masuk sekolah dan belum mendapatkan materi pembelajaran. Yang kedua, pada tanggal 24 Juli tahun 2023, dilakukan pembelajaran kedua di Dusun Celowok dengan jumlah yang meningkat dari hari sebelumnya, yakni 21 anak. Pada pertemuan ini, tim KKN membawakan materi, yaitu tentang angka dan perkenalan singkat bahasa Inggris. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 2023, dilakukan lanjutan pembelajaran di Dusun Celowok dengan partisipasi 16 anak. Anak-anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran mengalami penurunan dari pertemuan sebelumnya dapat disebabkan karena hari yang berubah-ubah dengan kegiatan dari anak-anak yang berbeda-beda pula. Pada pertemuan kali ini, materi yang diajarkan yaitu matematika tentang perkalian dan pembagian karena penyampaian materi tersebut mudah dipahami oleh anak-anak sehingga dapat diterima dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu ada pembelajaran di Dusun Jambewangi pada hari pertama, yaitu tanggal 16 Juni 2023. Tim KKN meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Dusun untuk melakukan pembelajaran bersama di dusun tersebut dan bertanya mengenai tempat yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Setelah mendapat izin, tim KKN langsung berkeliling untuk mengajak anak-anak belajar bersama dengan tim KKN. Pembelajaran pertama di Dusun Jambewangi diikuti oleh 20 anak. Pada saat itu tim KKN membawakan materi bahasa Inggris dengan menampilkan potongan gambar dikarenakan anak-anak belum masuk sekolah dan belum mendapat materi pembelajaran. Lalu pada tanggal 20 Juli 2023 dilakukan pembelajaran kedua di Dusun Jambewangi dengan jumlah yang meningkat dari hari sebelumnya, ini 32 anak yang terdiri dari anak TK hingga SMP. Pada pertemuan ini tim KKN membawakan materi yaitu matematika mengenai perkalian dengan metode jarimatika. Pada tanggal 20 Juli 2023 dilakukan pembelajaran kedua di Dusun Jambewangi dengan jumlah yang meningkat dari hari sebelumnya, yakni 32 anak yang terdiri dari anak TK hingga SMP. Pada pertemuan ini, tim KKN membawakan materi yaitu matematika mengenai perkalian dengan metode jarimatika. Lalu pada tanggal 27 Juli 2023 dilakukan lanjutan pembelajaran di Dusun Jambewangi dengan partisipasi 26 anak yang telah dibagi ke beberapa kelompok. Pada pertemuan kali ini, materi yang diajarkan yaitu sesuai dengan materi yang diinginkan masing-masing kelompok atau tergantung dengan PR masing-masing anak. Pada tanggal 3 Agustus 2023 dilakukan pembelajaran keempat di Dusun Jambewangi dengan partisipasi 30 anak yang juga telah dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok anak SD dan SMP. Pada saat itu, tim KKN membawakan materi bahasa Inggris pada anak SD dan membantu mengerjakan PR bahasa Jawa pada anak SMP.
Lalu ada pembelajaran di Dusun Jerukan. Pada hari pertama, yaitu tanggal 28 Juli 2023, tim KKN meminta izin terlebih dahulu kepada kepala dusun untuk melakukan pembelajaran bersama di dusun tersebut. Setelah mendapat izin, tim KKN langsung berkeliling untuk mengajak anak-anak belajar bersama dengan tim KKN. Pembelajaran pertama di Dusun Jambewangi diikuti oleh 7 anak. Pada saat itu, tim KKN membawakan materi matematika dengan berhitung dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada tanggal 5 Agustus 2023, dilakukan pembelajaran kedua di Dusun Jambewangi dengan jumlah yang di Dusun Jerukan, dengan jumlah yang meningkat dari hari sebelumnya, yakni 8 anak, yang dari anak TK dan SD. Pada pertemuan ini, tim KKN membawakan materi yaitu matematika, bahasa Inggris, dan mewarnai. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran di Dusun Kembang. Pada hari pertama, yaitu tanggal 26 Juli 2023, tim KKN meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Dusun untuk melakukan pembelajaran bersama di dusun tersebut dan bertanya mengenai tempat yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Setelah mendapatkan izin, tim KKN langsung berkeliling untuk mengajak anak-anak belajar bersama dengan tim KKN. Pembelajaran pertama di Dusun Kembang diikuti oleh 26 anak. Pada saat itu, tim KKN membawakan materi matematika dan bahasa Inggris tentang angka. Pada tanggal 3 Agustus 2023, dilakukan pembelajaran kedua di Dusun Kembang dengan jumlah yang meningkat dari hari sebelumnya, yaitu 32 anak yang terdiri dari anak TK hingga SMP. Pada pertemuan ini, tim KKN membawakan materi yaitu matematika, bahasa Inggris, dan mengerjakan PR masing-masing anak yang ikut belajar. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2023 dilakukan lanjutan pembelajaran di Dusun Kembang dengan partisipasi 17 anak yang telah dibagi ke beberapa kelompok. Pada pertemuan kali ini, materi yang diajarkan yaitu sesuai dengan materi yang diinginkan masing-masing kelompok atau tergantung dengan PR masing-masing anak. Yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada anak-anak usia di sekolah di Desa Jambewangi, khususnya di Dusun Jambewangi, Dusun Celowok, Dusun Kembang, dan Dusun Jerukan, yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar di luar jam sekolah. Tim KKN menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan pembelajaran tambahan bersama di luar jam sekolah, serta memberikan hadiah kecil setelah belajar sehingga anak termotivasi untuk terus belajar. Hambatan yang awalnya dihadapi oleh anak-anak dalam pembelajaran daring telah berhasil diatasi. Anak-anak telah mendapatkan bantuan dalam akses materi pembelajaran. Perubahan yang paling mencolok adalah kemampuan anak-anak dalam menguasai materi yang sebelumnya tertinggal selama pembelajaran online, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan minat belajar mereka. Tim KKN berharap agar inisiatif pembelajaran tambahan ini tidak berakhir ketika masa tugas tim KKN kelompok 116 berakhir, melainkan dapat diteruskan oleh masyarakat setempat yang terlibat. Baik, itu tadi presentasi mengenai pembelajaran oleh tim KKN kelompok 116. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.